Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT. Juga tidak lupa sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Korisir Fadilah selaku moderator yang akan memandu presentasi kelompok 1 pada mata kuliah budgeting dengan materi mengenai anggaran produksi. Adapun anggota-anggota dari kelompok 1 ialah Saudara Ade Firmansyah, Saudara Amri Alizal, Saudari Aurel Fiara Kusuma, Koris Rifadila selaku saya sendiri, dan Saudari Hudafala Angkasanandra. Next. Kemudian, agenda pembahasan yang akan dipaparkan oleh kelompok kami diantaranya pengertian, kegunaan, faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran, langkah menyusun anggaran, dan 4 cara penyusunan anggaran. Langsung saja untuk pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian anggaran produksi akan dibawakan oleh Saudara Amri Alizal. Kepadanya dipersilahkan. Nah, baik, untuk selanjutnya itu tentang pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi ini meliputi perencanaan tentang jumlah produksi, termasuk di dalamnya kebutuhan persediaan material, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Sehingga anggaran produksi ini merupakan suatu perencanaan secara terperinci mengenai taksiran jumlah unit produksi yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya mencakup perencanaan mengenai atau kualitas, jumlah atau kuantitas, dan juga waktu yang akan dilaksanakan. Sendiri sebagai karena produksi itu sendiri adalah merupakan proses kegiatan membuat atau mengolah suatu produk. Karena sifatnya seperti itu, ada yang berpandangan bahwa sebenarnya produksi itu tidak perlu dianggarkan, tetapi perlu dijadwalkan. Terlepas dari perbedaan pandangan itu, kita sepakat saja bahwa anggaran produksi yang kita bahas pada bab ini dimaksudkan tidak lain adalah identik dengan anggaran kegiatan perusahaan tertentu. Di sini ada sebuah gambar yang menjelaskan tentang produksi, produk, dan produktivitas, di mana produksi ialah suatu proses yang kemudian akan menghasilkan produk. Dalam pengertian sendiri, produksi itu merupakan suatu proses mengolah produk, dan produk itu adalah hasil dari produksi tersebut. Dalam produk ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada produk jadi atau finished good. Yang kedua ada produk yang dalam proses atau work in process. Nah, selanjutnya itu ada produktivitas atau kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, dalam arti sempit sendiri, anggaran produksi merupakan perencanaan jumlah yang akan diproduksi, yang meliputi volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan agar sesuai dengan volume penjualan yang telah direncanakan sebelumnya. Artinya bahwa anggaran produksi dibuat dan disusun dengan memperhatikan semua kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah dianggarkan sebelumnya. Rencana produksi ini sendiri meliputi penentuan produk yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan yang direncanakan dan dapat mempertahankan tingkat persediaan barang jadi yang diinginkan. Atas dasar pengertian tersebut, maka anggaran produksi mencakup masalah yang terkait dengan yang pertama itu ada tingkat produksi, yang kedua ada kebutuhan fasilitas produksi, dan yang terakhir itu yang ketiga tingkat persediaan barang jadi. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pembahasan yang kedua akan dibawakan oleh Saudari Hudafala Angkasanandra. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kegunaan anggaran produksi.
Nah, jadi anggaran produksi itu tuh berguna sebagai pedoman kerja pada bagian atau departemen produksi, koordinasi kerja, dan juga berguna sebagai pengendalian kerja pada departemen produksi tersebut. Nah, semua level manajer pada departemen produksi ini harus bekerja berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya. Nah, selain itu, anggaran produksi juga berguna untuk yang pertama ada menunjang kegiatan penjualan. Nah, sehingga barang-barang yang akan dijual tersebut dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan pada anggaran produksi yang telah disusun tersebut. Lalu yang kedua ada menjaga tingkat persediaan yang memadai. Nah, agar tingkat persediaan tidak terlalu besar yang dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan barang di gudang dan juga diharapkan tingkat persediaan tidak pula terlalu sedikit sehingga apabila diminta sewaktu-waktu dapat segera terpenuhi gitu. Lalu yang ketiga ada mengendalikan kegiatan produksi sedemikian rupa. Nah, hal ini dilakukan agar dapat menciptakan harga pokok produksi yang seminimal mungkin. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran itu tuh menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya. Selain itu, anggaran juga memiliki kegunaan sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam suatu perusahaan. Karena dengan menggunakan anggaran, maka perusahaan dapat merencanakan eh, langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan perusahaan tersebut. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Huda yang telah memaparkan materinya. Pembahasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ade Firmansyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan atau memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya suaranya kedengaran nggak? Terdengar. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Anggaran produksi dihitung berdasarkan anggaran penjualan, lalu menentukan anggaran pemakaian, penggunaan, atau pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau TK, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Sehingga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusunan anggaran produksi ini antara lain adalah pertama yaitu rencana penjualan. Rencana penjualan itu tertuang dalam anggaran penjualan. Lalu yang kedua bahan baku, gudang, transportasi termasuk teknik distribusi. Lalu yang ketiga tenaga kerja termasuk rekrutmen, latihan, penempatan, pengupahan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu yang keempat, ada kapasitas dan peralatan pabrik, serta bahan yang tersedia, termasuk di dalamnya teknologi yang digunakan. Lalu yang terakhir itu ada modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Nah, di dalam faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi ini juga dibagi lagi ya menjadi dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal dalam penyusunan anggaran produksi ini. Nah, yang pertama kita bedah dulu ya dari faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang berada dalam perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap kelangsungan produksi perusahaan. Yaitu yang pertama ada penjualan tahun lalu yang dapat dijadikan patokan. Lalu yang kedua ada kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Yang ketiga itu syarat pembayaran barang yang dijual. Yang keempat itu tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki perusahaan atau assets, current liabilities. Lalu yang keenam itu fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketujuh, pemilihan saluran distribusi. Dan yang kedelapan itu ada kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan di bidang-bidang lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor dari luar perusahaan, tapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan itu sendiri, yaitu yang pertama, kompetitor atau persaingan. Lalu yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, pendapatan atau penghasilan masyarakat. Yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Yang kelima, tingkat penyebaran masyarakat.
Yang keenam, agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat. Yang ketujuh, kebijaksanaan pemerintah. Yang kedelapan itu keadaan perekonomian internasional maupun nasional. Dan yang terakhir atau yang kesembilan itu adalah kemajuan teknologi. Nah, dalam menentukan atau memperkirakan jangka waktu produksi dan jumlah produk yang akan dihasilkan, ada juga beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian dari manajer produksi itu sendiri. Yaitu yang pertama, itu ada fasilitas pabrik ya. Nah, fasilitas pabrik itu sendiri merupakan kegiatan produksi apapun harus selalu mempertimbangkan fasilitas pabrik yang tersedia agar dia itu dapat efektif dan efisien ketika menggunakan fasilitas tersebut. Lalu yang kedua ada fasilitas pergudangan. Fasilitas gudang sangat erat kaitannya dengan sistem penyimpanan barang karena ada beberapa jenis barang yang membutuhkan sistem penyimpanan secara lebih khusus karena sifatnya yang mudah rusak atau membeku, menguap, dan mencair. Serta produksi yang selalu berlebihan akan membutuhkan gudang yang lebih besar dan juga dapat beresiko adanya tambahan biaya sewa gudang lagi. Lalu yang ketiga, stabilitas bahan baku. Perusahaan harus dapat memperhatikan apakah bahan baku mudah didapat atau langka. Karena apabila bahan baku gampang langka di pasaran, itu akan dapat mengganggu kelancaran produksi itu tersebut. Karena itu perlu diperhatikan stabilitas. Beberapa jenis barang mempunyai sifat permintaan yang musiman. Dengan berdasarkan pada anggaran penjualan, ada bulan-bulan tertentu di mana volume penjualan diperkirakan tinggi. Mungkin perusahaan harus memaksakan diri untuk berproduksi yang lebih banyak. Dalam hal ini juga, perusahaan dapat menambah tenaga kerjanya, atau dapat menambah jam kerja, atau lembur setiap harinya. Lalu yang kelima ada modal yang tersedia. Besar kecilnya modal yang tersedia akan berpengaruh terhadap besar kecilnya volume produksi, serta kebijakan dalam pembelian bahan baku sebagai persediaan. Artinya semua itu kegiatan produksi tidak terlepas juga dalam kemampuan modal yang tersedia oleh si perusahaannya itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ade yang telah memaparkan materinya. Pembahasan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai langkah-langkah menyusun anggaran produksi. Langkah-langkah menyusun anggaran produksi di sini ada 5. Yang pertama, menentukan periode yang akan dipakai sebagai dasar dalam anggaran produksi. Anggaran biasanya disusun pada awal periode atau sebelumnya untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Periode yang digunakan juga harus selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang kedua, menentukan satuan unit dari barang yang akan dihasilkan. Misalnya, perusahaan ingin memproduksi 7.000 unit produk tertentu dalam periode waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya, seperti bahan baku, tenaga kerja langsung atau buruh, dan penggunaan fasilitas. Apabila bahan baku yang dipakai tidak selalu tersedia di pasar, hal itu dapat membahayakan kelancaran proses produksi. Karena itu, kebijakan dalam pembelian bahan baku sangat perlu diperhatikan. Adapun tenaga kerja langsung atau buruh, jika perusahaan berencana akan meningkatkan produksi, perusahaan juga harus memperhatikan tenaga kerja yang dimilikinya. Apakah jumlah atau kualitas maupun keahlian tenaga kerja yang dimiliki mampu untuk memenuhi perubahan volume produksi tersebut, atau jika perusahaan ingin menaikkan volume produksi, mungkin perusahaan bisa menambah jumlah tenaga kerja atau menambah jam kerja setiap harinya, atau kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa diambil. Seperti yang tadi dipaparkan oleh Saudara Ade. Yang keempat, menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Kebijakan di sini maksudnya menyangkut penetapan persediaan barang jadi maupun kebijakan menentukan pola produksi. Di sini perusahaan akan menentukan bagaimana pola produksi yang ingin mereka gunakan dalam menyusun anggaran produksi. Yang kelima,
Menyajikan anggaran produksi dalam bentuk tabel. Jumlah produksi dihitung dengan memperhatikan persediaan awal dan persediaan akhir. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus penjualan ditambah persediaan akhir, lalu dikurangkan dengan persediaan awal. Atau bisa dituliskan seperti contoh di sini ya, yaitu penjualan atau anggaran penjualan kita tambah dengan persediaan akhir, lalu dikurangkan dengan persediaan awal, sehingga nanti kita akan dapat jumlah yang akan diproduksinya. Mungkin materi yang dapat saya paparkan cukup sekian. Selanjutnya, materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Saudari Aurel Viara Kusuma. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Sebelumnya, apakah suaranya jelas? Jelas kok, jelas. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang cara penyusunan anggaran dari produksi. Nah, di sini tuh ada 4 cara. Cara pertama itu ada mengutamakan stabilitas produksi. Sesuai dengan namanya, stabilitas produksi. Dan jadi kita di sini itu kebijakan untuk berproduksi pada tingkat produksi yang sama setiap bulannya dalam 1 tahun. Nah, di sini ada contoh simulasi CV Gava Media merupakan suatu perusahaan percetakan yang berkedudukan di dengan produksi buku untuk penjualan tahun 2020 telah dianggarkan 1.940 buah buku yang dihasilkan per triwulan 1 480 buku, triwulan 2 484 buku, triwulan 3 487 buku, dan triwulan yang keempat itu 489 buku. Kemudian direncanakan persediaan awal itu ada 87 buku dan persediaan akhir yaitu 83 buku. Nah, di sini saudara diminta untuk membuat anggaran produk setiap triwulan dengan mengutamakan stabilitas produk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Kori, rumus dari untuk produksi itu sendiri yaitu adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir, kemudian dikurangi dengan persediaan awal, dan jadilah produksi. Jadi kita di sini buat penyelesaiannya yaitu anggaran penjualan tahun 2020 itu sebanyak 1.940 buku. Kemudian ditambah dengan persediaan akhir ada 83 buku. Dijumlah menjadi produk siap dijual sebanyak 2.023 buku. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal yaitu 87 buku. Hasilnya adalah produk jadi periode ini sebanyak 1.936 buku. Karena diminta untuk membuat anggaran produk setiap triwulan, maka jadi anggaran produknya dibagi 4. Jadi 1.936 dibagi 4, jadi 484 buku per triwulannya. Kemudian di sini ada tabel, di mana tabel ini merupakan tabel anggaran produk tahun 31 Desember 2020 dalam stabilitas produksi. Nah, dalam tabel ini ada penjualan, persediaan akhir, produksi yang dijual, persediaan awal, dan produk jadi. Ini informasi yang triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan 4 pada penjualan dapat dilihat dari soalnya. Seperti triwulan 1 itu ada 480 buku, triwulan 2 484 buku, triwulan 3 itu 487 buku, dan triwulan yang keempat itu ada 489 buku. Kemudian dijumlahkan atau disetahunkan menjadi 1.940 buku. Kemudian untuk yang persediaan akhir, ini sama kita lihat dari soalnya, karena di soal itu persediaan akhir ada 83 buku. Di sini persediaan akhir itu di mana merupakan termasuk ke dalam triwulan keempat. Jadi sebanyak 83 buku di triwulan keempat. Kemudian untuk produksi yang dijual ini dijumlahkan seperti yang rumus tadi dari penjualan ditambah dengan persediaan akhir gitu. Nah, 480 ditambah 91 hasilnya 571. 484 tambah 91 hasilnya 575.
487 ditambah 88, 575, dan 489 ditambah tambah 83, hasilnya kemudian sama disetahunkan di jumlah menjadi 2023. Kemudian setelah dijumlah dan jadi produk siap dijual, dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal seperti diketahui di soal itu persediaan awal 87 buku. Nah, persediaan awal di sini itu termasuk ke dalam triwulan yang pertama. Jadi 87 buku pada triwulan pertama. Untuk produk jadi ini didapatkan dari 571 produk siap dijual dikurangi dengan persediaan awal, itu 87. Kemudian 575 dikurangi 91, 484. Dan 575 dikurangi 91, 484. 572 dikurangi 88, 484. Kemudian dijumlahkan, yang produk jadi disetahunkan menjadi 2.936. Next. Yang kedua, di sini ada cara kedua, yaitu mengutamakan stabilitas persediaan. Nah, jika cara yang pertama tadi itu fokusnya kita kepada stabilitas produksi, maka untuk cara kedua ini fokusnya adalah dengan mengutamakan stabilitas persediaan. Masih sama dengan soal yang sebelumnya, namun di sini itu tabelnya itu tentang anggaran produk tahun berakhir 31 Desember 2020 dalam stabilitas persediaan. Jadi di sini kita lebih fokus ke persediaan, misalkan persediaan akhir dan persediaan awal. Jadi di sini tuh kita lebih ke stabilitas dari si persediaan itu sendiri. Seperti dapat dilihat di tabel, ini persediaan akhir dari triwulan 1 sampai 4 itu sama semua, dan begitupun sebaliknya, persediaan awal dari triwulan pertama dan keempat itu sama semua, yaitu 83. Caranya masih sama seperti sebelumnya, yaitu data penjualan ini dapat dari soal, kemudian dijumlahkan dengan persediaan akhir, dan didapatkan produk siap dijual. Kemudian persediaan awal sama di produk siap dijual dikurangi dengan persediaan awal dan mendapatkan produk jadi. Kemudian dijumlahkan, disetahunkan, dan didapat 1.940. Next. Kemudian cara yang ketiga itu ada gabungan antara stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Nah, jika cara pertama tadi itu tentang stabilitas produksi dan cara kedua fokusnya lebih ke stabilitas persediaan, maka untuk cara yang ketiga ini fokus kita lebih ke gabungan antara keduanya, yaitu stabilitas produksi juga stabilitas persediaan. Masih sama dengan soal sebelumnya dengan tabel ini, namun yang berbeda itu adalah tentang dalam stabilitas produk dan stabilitas persediaan. Sama data penjualan didapat dari soal, kemudian persediaan akhir dari soal juga, yang persediaan akhir itu 83 pada triwulan yang keempat, kemudian ditambahkan dan didapat produk siap dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal dan didapatkan produk jadi. Gitu. Kemudian produk jadi ini dijumlahkan dan disetahunkan didapat 1.936. Bisa di next. Lalu langkah yang terakhir atau yang keempat itu ada cara disesuaikan dengan keperluan manajemen. Nah, untuk cara keempat ini, cara penyusunan anggaran produksi yang disesuaikan dengan keperluan manajemen. Ada yang menyusunnya dengan berdasarkan perputaran persediaan produk, dan ada juga yang menyusunnya dengan menggunakan perputaran persediaan produk jadi dan keperluan manajemen lainnya. Yang pertama, ini ada perputaran persediaan produk, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan produk jadi. Kemudian yang kedua itu ada perputaran persediaan produk jadi, yaitu persediaan produk jadi awal ditambah dengan persediaan produk jadi akhir. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Aurel yang telah memaparkan materinya dengan baik. Berhubung semua materi telah selesai dipaparkan, maka untuk presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.